صلوا سنة لعيد الأضحى ركعتين جميعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Subnya dirapatkan ya, yang posisi kosong bang depannya diisi. Hati-hati jangan ketawa terus ya, diam dulu, konsentrasi untuk sholat id, lurus dan rapat. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب الضالين. سبح اسم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. أنفقوا واسمعوا وآتعوا رحمكم الله. أنفقوا واسمعوا وآتعوا رحمكم الله. أنفقوا واسمعوا وآتعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidan layyanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Id yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat umur panjang, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dimudahkan pada pagi ini untuk melaksanakan satu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Idul Adha di lapangan Boto ini. Rasa syukur ini kita wujudkan selalu dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dengan senang hati dan meninggalkan larangannya juga dengan senang hati. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Saat kita berbicara tentang Idul Adha, maka ada hal yang penting yang harus kita perhatikan. Sejarah atau kisah anak Adam, Habil dan Qabil. Yang kedua adalah kisah tentang Ibrahim alaihissalam bersama Ismail. Dari sejarah ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan resapi
serta kita amalkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Khalilullah, kekasih Allah, yang betul-betul menjadikan Allah di atas segala-galanya, apapun yang ada di muka bumi ini. Di saat usia 80 tahun, belum mempunyai putra. Kira-kira kalau menurut logika sehat, usia 80 menikah pun boten produksi. Tetapi niatnya adalah bagaimana melanjutkan generasi terbaik ke depannya itu. Maka dia mohon kepada Allah supaya dikaruniai seorang putra. Dan sekian lama menunggu, akhirnya lahirlah Ibrahim alaihissalam. Lahirlah Ismail alaihissalam, maaf. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada orang tua yang betul-betul ingin melanjutkan generasi terbaik ke depannya supaya bumi, alam ini menjadi saleh, menjadi baik untuk hadirnya manusia-manusia yang saleh. Setelah Ismail lahir menginjak dewasa, didikan seorang ayah, bapak, ibu yang soleh melahirkan Ismail yang soleh juga. Betapa anak yang dibanggakan sudah ada, merupakan buah hati tercinta. Namun di saat menginjak dewasa, sudah mampu berpikir, Allah ingin membuktikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau engkau betul-betul mencintaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan uji dirimu dengan seorang putramu yang tercinta ini. Apakah engkau berani untuk menyembelihnya? Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Seorang Ibrahim alaihissalam mengakui bahwa alam semesta ini semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang engkau perintahkan ya Allah, kata Ibrahim, saya akan laksanakan itu, termasuk menyembelih putra ini. Namun perlu kita perhatikan jamaah rahimakumullah. Ketika Allah memerintahkan satu kebaikan meskipun itu berat, tetapi Allah tidak akan mencelakakan orang tersebut. Pasti ada hikmah di balik perintah yang dahsyat ini. Itu yang pertama. Ketaatan totalitas kita sebagai hamba Allah. Kita ini hanya taat patuh kepada Allah semata. Tidak ada yang perlu kita taati di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan pemimpin. Kalau dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka rakyatnya wajib taat kepada pemimpin tersebut. Selagi tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka seorang masih berpikir dulu untuk mentaatinya. Ibrahim alaihissalam, seorang Khalilullah, kekasih Allah, membuktikan itu. Dia taat total kepada Allah meskipun ingin mengorbankan putra tercinta. Yang pertama adalah totalitas ketaatan dalam hidup ini hanya taat kepada Allah. Yang kedua, seorang Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas besar. Ini memberikan penjelasan, gambaran kepada kita semua, jamaah rahimakumullah, bahwa jiwa manusia, kemuliaan manusia harus diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Makanya di dalam peristiwa ini Allah gantikan seorang Ismail dengan seorang kibas atau kambing atau domba. Ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia di muka bumi ini adalah makhluk-makhluk yang mulia. Manusia tidak boleh membunuh
menumpahkan darah, mencaci maki, menghina sesama manusia apapun juga bentuknya. Ini tergambar bahwa peristiwa penyembelihan ini yang Allah gantikan dengan kibas ini membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu jaga betul kemuliaan manusia ini, jangan sampai ternodai oleh ketidaksenangan atau kebencian atau dendam kesumat antara satu dengan yang lain. Sebab kita ini diciptakan oleh satu jiwa, yaitu Adam alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Yang ketiga adalah pengorbanan. Pengorbanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami sudah memberikan kamu. Ayat ini, asbabun nuzul ayat ini sebetulnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ini diberi karunia yang sangat banyak, yang sangat besar, yang sangat luas. Al-Kautsar itu artinya karunia yang sangat banyak. Karunia yang sangat banyak itu kalau di dalam tafsir Al-Azhar disebutkan adalah Al-Quran. Al-Quran. Oleh karena itu kita sebagai muslim harus betul-betul bersyukur punya pedoman hidup Al-Quran ini yang harus kita pelajari, kita amalkan di dalam kehidupan nyata supaya hidup ini akan selalu mendapat keberkahan Allah kalau kita mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, karunia yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu semata dan berkorbanlah. Ayat ini memberikan gambaran, penjelasan kepada kita jamaah rahimakumullah. Kalau kita menghitung nikmat, Allah tidak akan bisa menghitung. Oleh karena itu, ketika nikmat yang sudah Allah berikan tidak bisa kita hitung, maka apa kehendak dari Allah, perintah Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sholat itu di atas segalanya, jamaah rahimakumullah. Jangan sampai kita ini meremehkan orang, meremehkan sholat. Sebab apa? Sebab kita yang hidup ini perlu menyolatkan orang yang hidup. Kalau menyolatkan orang yang mati gampang, tetapi menyolatkan orang yang hidup ini, kata Ustadz Salim Filah, bagaimana caranya? Orang yang hidup, yang sudah mengaku muslim ini betul-betul memperhatikan sholatnya, memperhatikan waktunya, memperhatikan jamaahnya. Supaya apa? Ini merupakan bekal kita yang abadi. Kita tidak bawa apa-apa, jamaah rahimakumullah. Yang kita bawa adalah sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Yang pertama dihisab oleh Allah yaitu tentang sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Tapi kalau sholat kita waktunya, jamaahnya kita lecehkan, maka kita akan mengalami penderitaan. Lalu pengorbanan. Wanhar, dan berkorbanlah. Hidup ini perlu pengorbanan. Korban ini adalah simbol, Bapak Ibu. Seorang manusia yang mempunyai watak sosial, dia tidak mengutamakan egonya. Maka betapa kacaunya hidup ini kalau tidak ada yang berkorban. Tidak ada pengorbanan dalam hidup ini. Orang mementingkan egonya masing-masing, tidak mau berkorban. Lebih mengutamakan dirinya masing-masing. Dengan berkorban itu, timbullah rasa sosial terhadap orang lain. Berkorban itu macam-macam. Bisa berkorban tenaga, bisa berkorban pikiran, dan segala macam yang kita keluarkan. Bisa bersedekah termasuk berkorban.
termasuk hadir pada pagi ini. Kita mengorbankan waktu kita dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak perlu panjang lebar khotib yang saya sampaikan, khutbah yang saya sampaikan pada pagi yang cerah ini. 3 kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya dari pagi ini. Yang pertama adalah hidup ini pada prinsipnya adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang sudah menciptakan kita. Yang kedua, jagalah kemuliaan manusia. Manusia itu di hadapan Allah sama saja kecuali yang bertakwa kepadanya. Yang ketiga adalah dimensi pengorbanan. Hidup ini perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita tidak akan berhasil dalam mencapai sesuatu. Apapun kita korbankan, tenaga, pikiran, dan segalanya kita korbankan dalam rangka mencapai tujuan yang mulia, yaitu manusia ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita akhiri khutbah singkat di pagi yang cerah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, diberi sehat lahir batin, dimudahkan segala urusan, dan dimudahkan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.